Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya dari Prodi Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang statistika inferensial. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasi, dan menyajikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan data. Nah, statistika ini terbagi menjadi dua, yaitu ada statistika deskriptif dan juga inferensial. Lalu seperti apa statistika deskriptif itu secara definisi maupun dalam contoh penggunaannya? Secara definisi, statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau merangkum suatu kumpulan data. Nah, tujuannya adalah memberikan gambaran yang jelas dan ringkas tentang karakteristik data yang ada. Contoh penggunaannya bisa untuk menghitung rata-rata nilai ujian siswa dalam suatu kelas. Kemudian statistika inferensial. Nah, biasanya statistika inferensial ini digunakan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi tentang suatu populasi berdasarkan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan yang lebih luas dari data yang terbatas. Contoh penggunaan dari statistika inferensial ini yaitu untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai ujian siswa yang mengikuti program bimbingan belajar dengan siswa yang tidak mengikuti program bimbingan belajar. Kemudian di sini ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel adalah dua konsep dasar dalam statistik yang seringkali digunakan dalam penelitian. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengumpulan data. Secara definisi, populasi adalah keseluruhan kelompok individu, objek, atau peristiwa yang memiliki karakteristik tertentu yang ingin kita teliti. Nah, sebagai contohnya, semua mahasiswa di Universitas Teknologi Digital. Sedangkan sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mewakili seluruh populasi. Nah, sebagai contoh, kita mengambil 10 mahasiswa secara acak dari setiap prodi sebagai sampel di Universitas Teknologi Digital. Pada populasi ini terdapat dua jenis populasi. Yang pertama itu ada populasi terbatas atau finite population. Populasi terbatas adalah populasi yang jumlah anggotanya dapat dihitung dan dibatasi secara jelas. Contohnya, seluruh mahasiswa aktif di Universitas Teknologi Digital pada semester ganjil tahun 2023. Kemudian di sini ada populasi tak terbatas atau infinite population, yang dimana populasi yang jumlah anggotanya sangat besar dan sulit ataupun bahkan tidak mungkin untuk dihitung secara pasti. Nah, sebagai contoh itu seluruh butiran pasir di pantai. Kemudian di sini ada sifat populasi. Nah, yang pertama itu ada populasi homogen atau populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama atau seragam. Sebagai contoh, ada butiran garam dalam satu kemasan. Kemudian yang kedua ada populasi heterogen, yaitu populasi yang memiliki karakteristik yang seragam atau berbeda-beda antar anggotanya. Sebagai contoh, populasi manusia, beragam usia, jenis kelamin, ras, pendidikan, kemudian yang lain-lain. Selanjutnya di sini ada keuntungan menggunakan sampel. Yang pertama itu dapat memudahkan kita karena jumlah sampel lebih sedikit dibandingkan populasi. Yang kedua itu lebih efisien, kita lebih hemat dana, waktu, ataupun tenaga. Kemudian yang ketiga lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data. Nah, hal ini untuk menghindari kesalahan akibat terlalu banyaknya data. Nah, dan yang terakhir itu lebih efektif, karena jika penelitiannya destruktif itu maka penggunaan spesimen tidak perlu merusak semua bahan.
Selanjutnya di sini ada parameter dan statistik. Parameter dan statistik adalah dua konsep kunci dalam statistik yang seringkali saling berkaitan. Keduanya digunakan untuk menggambarkan karakteristik dari suatu kumpulan data, namun memiliki perbedaan yang signifikan. Secara definisi, parameter adalah ukuran numerik yang menggambarkan karakteristik seluruh populasi. Nah, contohnya rata-rata tinggi badan seluruh mahasiswa di Universitas Teknologi Digital. Sedangkan statistik secara definisi adalah ukuran numerik yang menggambarkan karakteristik sampel. Nah, sebagai contoh, rata-rata tinggi badan dari 100 mahasiswa yang dipilih secara acak di Universitas Teknologi Digital. Kemudian di sini ada tahapan dalam statistika inferensial. Yang pertama itu penentuan tujuan, penelitian pengujian hipotesis, estimasi parameter populasi, atau membandingkan kelompok. Yang kedua adalah pemilihan sampel. Sampel ini harus dipilih secara acak atau dengan metode yang sesuai untuk meminimalkan bias. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data. Data ini harus sesuai dengan tujuan penelitian dan mengikuti prosedur pengumpulan data yang valid. Dan yang keempat adalah pengolahan data. Data dipersiapkan atau diolah untuk selanjutnya dilakukan analisis statistik. Kemudian yang kelima ada analisis statistik, yang dimana terdapat uji hipotesis, estimasi interval kepercayaan, kemudian analisis regresi, atau analisis varian, tergantung pada tujuan kita. Yang keenam adalah interpretasi hasil. Apakah hasil tersebut signifikan secara statistik? Bagaimana implikasi hasil tersebut terhadap pertanyaan penelitian atau hipotesis kita? Kemudian yang ketujuh adalah pembuatan kesimpulan. Ini dapat berupa pertanyaan tentang apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak, atau estimasi parameter populasi. Kemudian di sini ada pelaporan hasil, yang dimana mencakup tabel, grafik, dan penjelasan yang mendukung hasil dan kesimpulan. Kemudian ada pengambilan keputusan, yang dimana keputusan ini bisa berdampak pada tindakan atau kebijakan yang diambil berdasarkan temuan penelitian. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan pengawasan. Ini dapat membantu dalam meningkatkan metode penelitian di masa mendatang.